satu pedesaan kecil yang subur dan tenang. Di pedesaan tersebut, tinggallah seorang petani bernama Pak Ronald. Pak Ronald tinggal bersama dengan istrinya yang bernama Bu Catherine. Mereka berdua mengelola sebuah peternakan kecil. Ini makan bebek yang kemarin kamu pesan sudah datang, Bu. Oh, syukurlah. Langsung bawa ke sini saja, Pak. Penghasilan mereka tidak besar. Selain sayur mayur yang harga jualnya tak seberapa, mereka juga mendapatkan penghasilan tambahan dari susu dan juga telur angsa. Semua hasil panen itu mereka jual ke pedagang di kota. Ini uang pembayaran susu dan juga telur-telurmu, Pak Ronald. Terima kasih, Pak John. Berjumpa lagi. Ya. Lain kali bawa susu lebih banyak ya. Walaupun mereka hidup dalam kesederhanaan, namun mereka tetap bahagia. Penjualan musim ini tidak banyak, Bu. Jadi kita harus berhemat. Iya, Pak. Akan aku atur supaya uang kita tetap cukup. Setiap hari Senin, Pak Ronald pergi ke kandang angsa untuk mengambil telur. Pagi ini, ada sesuatu yang tak biasa di antara telur-telur angsanya. Ia pun penasaran dan segera mendekati kandang angsa. Ada satu telur yang tampak aneh. Perlahan, ia mengambil telur tersebut. Ternyata, itu adalah telur emas. Ini telur emas. Istriku, cepat kemari sebentar. Apa? Ada apa? Apakah angsa kita hilang? Atau telur kita dicuri orang? Tidak, bukan itu. Lihatlah ini. Pak Ronald memperlihatkan telur emas itu kepada istrinya. Wah, apakah itu telur emas? Sepertinya begitu. Angsa kita menghasilkan telur emas. Mungkin itu ucapan terima kasih dari angsa karena kita telah merawatnya dengan baik, suamiku. Sepertinya begitu, Bu. Mereka berdua terlihat begitu bahagia dan berjanji akan merawat si angsa dengan lebih baik lagi. Begitulah, setiap hari sang angsa menelurkan satu telur emas. Satu lagi telur emas. Hingga akhirnya, dalam seminggu telah terkumpul 7 butir telur emas. Pak Ronald pun membawa telur emas tersebut ke bank untuk ditukarkan dengan uang. Bagaimana mungkin ada telur yang terbuat dari emas? Petugas bank nampak terheran-heran dengan telur emas tersebut. Bagaimana, Pak? Emas asli bukan? Ini semua emas asli, Pak Ronald. Ini sejumlah uang untuk telur emasmu. Terima kasih, Pak. Istriku, kemarilah. Lihat apa yang kubawa. Wah, syukurlah. Kita sungguh beruntung dapat rezeki berlebih. Sekarang kita bisa makan dengan enak, Pak. Tentu saja, kita juga bisa membeli pakaian baru. Sejak saat itu, Pak Ronald pergi ke bank seminggu sekali untuk menukarkan telur emasnya. Uang hasil penjualan telur itu mereka gunakan untuk memperbaiki rumah. Kini, rumah mereka sangat besar dan mewah. Selain itu, mereka juga membeli beberapa sapi tambahan dan angsa. Sedikit demi sedikit, peternakan mereka bertambah besar. Dalam sekejap, penampilan mereka berubah menjadi seperti orang kaya. Pakaian mereka terlihat bagus dan mahal. Hal itu membuat para tetangga terpana sekaligus heran. Bagaimana mungkin mereka bisa menjadi kaya raya secepat itu? Tak hanya penampilan,
Sifat mereka pun berubah menjadi serakah. Setiap hari, mereka hanya memandang angsa, berharap angsanya segera mengeluarkan telur emas. Bertelurlah yang banyak, angsa. Iya, jadikan kami lebih kaya lagi. Hingga suatu pagi, Pak Ronald hendak mengambil telur emasnya. Akan tetapi, tidak ada satupun telur emas di tumpukan telur angsa pada pagi itu. Angsa, kenapa hanya telur biasa saja? Mana telur emasmu? Awas kau, kalau tidak ada telur emas besok pagi. Kejadian itu ternyata terus berlanjut. Setelah 2 minggu berlalu, tetap saja tidak ada telur emas di dalam kandang. Aduh, bagaimana ini? Hal ini membuat Pak Ronald murka. Kemana telur emasnya? Kemari kau angsa, aku akan menghukummu. Pak Ronald marah dan mengejar angsa yang tak lagi menelurkan telur emas tersebut. Sang angsa pun lari ketakutan meninggalkan peternakan Pak Ronald. Emasku, tuanku. Pak Ronald tertunduk lesu meratapi angsanya yang telah pergi. Itu artinya ia tidak akan mendapatkan lagi telur emas untuk ditukar dengan uang. Seiring waktu berlalu, uang tabungan mereka mulai menipis dan akhirnya habis. Mereka pun kembali menjadi petani yang hidup sederhana. Coba kita punya ayam lagi. Sudahlah, kerja saja yang benar. Anak-anak, kalau kita mendengar cerita kisah angsa dan telur emas, kira-kira pesan apa yang bisa kita ambil di kehidupan kita sehari-hari? Apa tadi? Bersyukur. Sudah bersyukur apa lagi? Tidak balas serakah.
Ciriansa lagi duduk menggunakan kursi. Kira-kira kursi ini berwujud apa? Yang bawa air minum. Ayo, siapa bawa minum? Air minum ini termasuk jenis turut wujud zat cair. Ayo. Minyak. Oli. Apa lagi? Bensin. Apa lagi? Kelompok 2. Yang berwujud gas. Sekarang berwujud gas. Kelompok 2. Apa lagi? Asap sudah, awan sudah, apa lagi ya? Yang wujud gas? Uang ya, tepuk tangan dulu untuk masuk pada semuanya. Kamu keren, beri dia W, beri dia O, beri dia W. Wow, keren. Alhamdulillah, semuanya sudah paham mengenai jenis-jenis wujud zat. Siapa yang suka es krim? Aku. Semuanya pada suka es krim ya? Kira-kira es krim ini jika kita letakkan di ruangan yang terbuka, apa yang akan terjadi? Alhamdulillah semuanya suka es krim. Namun di sini untuk lebih pemahaman lagi mengenai perubahan wujud zat, marilah kita bersama-sama mendengarkan video berikut ini. Terakhir adalah gas. Yang pertama, kita bahas tentang zat padat. Zat padat ini jika dimasukkan ke dalam wadah atau tempat, maka bentuknya tidak akan berubah. Begitupun dengan volumenya, misalnya meja, kursi, pulpen, dan sebagainya. Yang kedua, zat cair. Zat cair ini jika dimasukkan ke dalam wadah atau tempat, maka bentuknya akan berubah dari wadah atau tempatnya, tapi volumenya tetap. Misalnya minyak, bensin, dan sebagainya. Yang ketiga, gas. Nah, gas ini jika dimasukkan ke dalam wadah atau tempat, maka bentuknya akan berubah-ubah dan volumenya pun berubah-ubah. Misalnya angin, udara, asap, dan sebagainya. Selanjutnya kita bahas tentang perubahan wujud zat. Yang pertama, mencair. Pernahkah kamu melihat es batu yang mencair? Nah, benar, es yang berubah menjadi air adalah contoh benda yang mencair. Ini merupakan perubahan wujud zat dari padat menjadi cair. Yang kedua, membeku. Seperti contoh es tadi, membeku adalah kebalikan dari cair, yaitu perubahan wujud zat dari cair menjadi padat. Selanjutnya, menguap. Pernahkah kamu melihat asap yang panas ketika makan air? Nah, itu adalah contoh peristiwa menguap. Ini merupakan perubahan wujud dari cair menjadi gas. Selanjutnya, mengembun. Nah, ketika kita memasak air tadi, di tutup panci ada air yang naik setelah proses menguap. Itu adalah salah satu contoh mengembun yang merupakan proses perubahan wujud dari gas menjadi cair. Selanjutnya, menyublim. Kali ini, pernahkah kamu melihat
dikenal dengan istilah hibrid, yaitu perubahan wujud zat padat menjadi gas. Yang terakhir, kristal atau deposisi, yaitu kebalikan dari hibrid, yang merupakan perubahan wujud zat dari gas menjadi padat. Misalnya, panci yang berimbang akibat pembakaran dari kayu bakar. Butiran-butiran debu atau kristal menempel di panci berasal dari asap pembakaran kayu bakar tersebut. Perlu diingat bahwa perubahan wujud zat dipengaruhi oleh kalor atau panas, baik itu penyerapan kalor ataupun pelepasan kalor. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa kembali. Tadi kita telah bersama-sama melihat penjelasan mengenai bagaimana perubahan wujud zat itu. Nah, kira-kira dari video yang telah kita simak tadi, untuk kelompok 2, ada berapakah jenis perubahan wujud zat? Ada berapa? Kelompok 2? Ya, coba Sabila, berdiri Sabila. Ada apa saja? Membeku, mencair, menyublim, mengembun, menguap, mengkristal. Iya, ada berapa tadi? 6. Kira-kira yang menjadi perubahan wujud zat dari padat menjadi cair, kira-kira? Ayo, kelompok siapa yang mau mencontohkan dari video tadi? Coba. Ya, contoh buku apa Umi? Buku tadi ada benda pertama adalah bendanya apa? Es. Itu bentuknya apa? Mada. Kemudian lama-kelamaan es ini jika kita diamkan di ruangan yang terbuka akan mencair. Jadi dari padat mencair jadi mencair. Sebaliknya itu ada air dingin air. Kita masukkan ke dalam freezer. Kita diamkan beberapa jam lalu akan membeku. Ada mencair, ada kira-kira yang dapat mencontohkan dari video yang kita simak tadi yaitu
Oke, nanti di penjelasannya ya. Untuk kelompok yang pertama ini ya, ini kelompok kedua. Yang pertama sama. Perubahan wujudnya apa? Baca. Baik. Pertama, wujudnya jadi ada. Kemudian api dan motornya. Untuk kelompok yang tiga, ini lepas kerjanya sama pekerjaannya di kelompok yang 1 dan 2. Dibuat awalnya yang wujud benda apa, kemudian di akhirnya lalu diberikan kesimpulan. Semuanya sudah siap? Siap. Ayo, semuanya setiap anak-anak menjawabkan lilin. Mulai. 1, 2, 3. Jawabkan lilin. Oke ya. Ini sudah kita jawabkan. Lilin, untuk kelompok yang pertama mana? Lilin silakan. Sekarang ambil sedikit mentega. Ini Sabila ya. Sabila pakai bersih. Ini Sabila ya. Sabila, mana Sabila? Sekarang untuk kelompok yang silakan wujudnya. Ayo coba. Ini apa ini? Ini apa ini? Wujudnya apa ini, Pak? Hah? Ada pohon. Awalnya wujudnya adalah bunga. Kalau dimasukkan ke dalam ini, apa yang terjadi? Oh, yang mencair. Yang kedua, ini awal wujudnya ini apa ini? Sabila. Kelompok ini yang pertama apa? Ada ya? Ada cair ya?
Oke, tadi ada presentasi dari kelompok yang pertama. Silakan untuk yang kelompok yang kedua atau yang ketiga untuk bertanya tentang materi di kelompok 1 mencair. Ayo, kelompok kedua, ayo Sabila, coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabila dari kelompok 2 ingin bertanya bagaimana perubahan margarin jika dipanaskan di atas api. Oke, nanti dulu ya. Oke, Sabila, silakan untuk kelompok yang pertama. Mungkin bisa menjelaskan Alia. Coba. Lilin dipanaskan akan terkena api menjadi mencair. Oh iya. Silakan lagi yang lain, boleh. Si Akila, coba jelaskan kembali. Lilin dan blueberry. Bentuk awalnya padat ketika dipanaskan maka akan berubah menjadi cair. Hal ini terjadi karena menerima kalor atau suhunya naik ketika dipanaskan. Wow, katanya tadi untuk kelompok yang kedua, awalnya blueberry ini sifatnya padat. Ketika dia terkena api, maka akan berubah menjadi cair. Maka perubahannya dari padat menjadi cair, yaitu menjadi cair. Kenapa bisa mencair ketika itu? Kalornya sudah melepaskan kalor. Ya, baiklah untuk kelompok 2 bisa diterima jawaban untuk kelompok pertama. Sudah siap? Sudah? Bisa? Bisa. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Beri dia keren sama-sama. Beri dia beri dia beri dia silakan ke kelompok 1 untuk mengakhiri. Demikianlah Presentasi kami kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zidan dan ini teman-teman saya ada Hafiz, Kabi, Baira, Reva, Ayu, Sabila, Levi, Mirza. Kami akan membaca dan diskusi hasil kelompok perubahan wujud membentuk. Silakan Sabila. Nabila, silakan. Bentuk atau sifat awal zat cair ketika dipanaskan berubah menjadi padat. Hal ini terjadi karena telur mengalami pengadapan protein. Oke, itulah untuk hasil diskusi kelompok 2 yang mana sifatnya dari mencair jadi beku, yaitu membeku. Untuk kelompok yang pertama ataupun kelompok yang ketiga mungkin ada yang ditanyakan. Silakan untuk kelompok pertama ada yang ditanyakan. Oh, tidak ada. Kelompok ketiga, oh, bagus. Kelompok tiga, silakan. Kelompok tiga, berdiri nggak? Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatih dari kelompok 3. Yang akan saya tanyakan berapa bukti telur bisa membeku ketika dipanaskan di atas api. Oh ya, silakan untuk kelompok 2 menjelaskan mengapa putih telur jika dipanaskan di atas api bisa membeku. Ya, silakan kelompok 2. Lilin yang tadinya cair ketika didiamkan saja akan mengalami penurunan suhu sehingga berubah menjadi padat. Perubahan wujud dari cair menjadi padat disebut membeku. Oke, yang
Iya. Demikianlah kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatis. Saya dari kelompok 3. Nama saya Salsa, Alvira, Umin, Kaila, Alexa, Riansa, dan Adrian. Kami akan membacakan hasil diskusi. Silakan. Oh ya, kelas lain silakan. Air memiliki bentuk awal. Air kita dipanaskan lama-kelamaan akan mendidih dan mengeluarkan asap. Sebenarnya asap tersebut adalah gas. Ketika air dipanaskan dalam jangka waktu lama, maka air tersebut akan habis dan berubah menjadi gas. Perubahan wujud zat dari cair menjadi gas tersebut dengan menguap. Oh ya, perubahan wujud zat dari gas menjadi dari apa tadi penguapannya? Perubahan wujud zat dari menguap. Oh silakan untuk kelompok yang kedua dengan kelompok pertama. Jika ada yang ingin ditanyakan ke kelompok ketiga, yuk siapa mau tanya kelompok kedua dan ditanyakan? Oh ya silakan kelompok yang ke pertama. Perkenalkan dulu nama. Nama saya saya ingin bertanya air mengeluarkan gelembung-gelembung jika dipanaskan. Kelompok pertama, dengar ya. Air memiliki bentuk awal. Air ketika dipanaskan lama-kelamaan akan mendidih dan mengeluarkan asap. Oh iya. Pertanyaannya cukup bagus untuk kelompok yang pertama. Katanya mengapa air ini jika dipanaskan tetapi akan mengeluarkan gelembung-gelembung kecil. Nah, jadi pertanyaannya adalah karena pada air ini memiliki apa? Ya, demikianlah hasil diskusi. Kami dan kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2 dan kelompok 3. Mulai tepuk tangan. Beri dia W, beri dia O, beri dia W. Wow, keren. Tangan dulu. Silakan kelompok 3. Nah, jadi di sini kelompok yang pertama, yang kedua, dan ketiga telah membacakan hasil diskusinya. Di sini kita akan menyimpulkan materi kita tentang perubahan wujud benda yang mana perubahan wujud benda yang mencair ini dilakukan percobaan oleh kelompok yang pertama. Dia melakukan percobaan dengan menggunakan lilin. Kemudian menggunakan lilin. Lilin ini awalnya sifatnya adalah padat. Jika dia terkena api, maka akan berubah menjadi cair. Maka sifatnya dari padat menjadi cair akan mencair.
terjadi pembeku. Di awal ibu telah jelaskan, ada yang suka es krim, oke, ada bu, saya suka es krim. Inilah yang terjadi. Sebaiknya jika es krim ini kita letakkan di ruangan yang terbuka akan menjadi mencair. Yang jadi cair kita letakkan di atas freezer kembali ke freezer lagi maka akan menurunkan perubahan dari cair menjadi panas. Yaitu akan menjadi membeku. Ada lagi selain membeku untuk kelompok yang ketiga. Ya, membeku, mengembun tadi, menguap. Jadi apa menguap? Ada mengembun, ada menyublir, mengkristal. Ada menguap. Menguap adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi benda cair menjadi zat gas. Tadinya dilakukan oleh kelompok 3. Ketika air dimasukkan di atas sendok, lalu sendok dipanaskan, akan keluarnya gelembung dari asap tadi. Asap itu adalah gas. Jadi akan menguap. Ibu kalian memasak air di atas kompor. Tidak, yang terjadi ibu kan masak air di atas kompor. Lama kelamaan airnya akan mengeluarkan uap. Maka akan menguap karena ada kalor ya ataupun jadi dari sini kita dapat menyimpulkan bahwasanya wujud benda ini dapat berubah kapan saja. Dapat berubah dengan dari padat, mencair, membeku, menyublir, mengkristal. Itu dapat dijadikan pada perubahan wujud benda. Oke, dari sini anak-anak sudah bisa dipahami? Sudah. Silakan untuk kelompok yang pertama membentuk sebuah lingkaran. Ayo, kelompok pertama lingkaran. Jika ibu memanaskan lilin di atas api, maka akan terjadi perubahan wujud. Agar-agar yang padat, jika dipanaskan di atas api, maka akan terjadi perubahan wujud. Oh, begini. Oke, mencair. Silakan. Kasihkan ke kelompok kedua. Boleh. Pertanyaan yang kedua. Air yang direbus di atas kompor akan mengalami perubahan wujud zat. Ayo. Apa? Menguap. Bagus. Silakan kasihkan ke teman yang lain. Pertanyaan yang ketiga. Bensin yang dibiarkan di tempat terbuka. Oke. Coklat. Jika diletakkan di dalam freezer es, maka akan terjadi oke, membeku. Silakan. Yang keempat adalah ketika ibu memasukkan air di dalam gelas, kemudian ibu tutup dengan tutup cangkir tersebut, maka akan terjadi mengembun. Silakan. Mengembun. Pertanyaan berikutnya adalah gas yang dicair, cair jadi gas disebut cair jadi gas disebut cair jadi gas disebut. Ayo. Apa itu? Silakan. Berikut
Mengkristal. Cair jadi padat disebut.